Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengisahkan kisah sejarah dari Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana awal mula disebut Karanganyar dan juga bagaimana kisah sejarah yang melingkupinya. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Kabupaten Karanganyar adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Karanganyar, sekitar 14 km sebelah timur kota Surakarta atau Solo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sragen di utara, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan di timur, Kabupaten Wonogiri di selatan, serta Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, dan Kabupaten Sukoharjo di barat. Asal mula Kabupaten Karanganyar tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Kerajaan Mataram. Kala itu, Kerajaan Mataram berkedudukan di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo yang dipimpin Sinuhun Prabu Amangkurat Jawa. Pencetus nama Karanganyar adalah Raden Mas Said, atau akrab dikenal dengan nama Pangeran Sambernyawa. Nama Karanganyar sendiri berasal dari bahasa Jawa yang bermakna kewibawaan yang rangkap lahir dan batin untuk mencapai tujuan atau cita-cita baru. Asal-usul atau cikal bakal Karanganyar berasal dari Raden Ayu Diponegoro atau Nyi Ageng Karang yang saat kecil bernama Raden Ayu Sulbiah. Dia adalah istri Pangeran Haryo Diponegoro, adik Sunan Amangkurat Jawa atau Pangeran Suryoputro. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda dan diasingkan ke Afrika Selatan, maka Nyi Ageng Karang mengasingkan diri di hutan belantara. Saat bertapa, Nyi Ageng Karang mendapat wangsit akan bertemu kesatria yang akan meneruskan cita-cita luhurnya. Kesatria tersebut akan dikawal 3 pengikutnya. Beberapa waktu kemudian, Nyi Ageng Karang bertemu dengan Raden Mas Said di dalam hutan belantara. Raden Mas Said dikawal oleh 3 pengikutnya. Nyi Ageng Karang lantas menceritakan wangsit yang diterimanya ketika bertapa kepada Raden Mas Said. Di hutan tersebut, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa diteguhkan bakal menjadi pemimpin baru yang mampu mengayomi masyarakatnya. Kemudian hutan tersebut diberi nama Karanganyar oleh Raden Mas Said. Setelah meninggal dunia, Nyi Ageng Karang dimakamkan di wilayah Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Sementara Raden Mas Said dimakamkan di Komplek Astana Magadeg yang terletak di wilayah Kecamatan Matasih, Karanganyar. Para pejabat pemerintah Kabupaten Karanganyar hingga kini selalu berziarah ke petilasan Nyi Ageng Karang saat peringatan hari ulang tahun Karanganyar. Tak hanya itu, masyarakat juga kerap berziarah ke petilasan Nyi Ageng Karang pada Kamis malam. Mereka membawa air dan menggelar ritual di sekitar petilasan tersebut hingga subuh. Kembali ke sejarah. Pada sejarah terbentuknya Kabupaten Karanganyar dimulai dari pemerintahan Desa Brandan Anyar yang kecil yang terbentuk pada masa perjuangan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa pada tahun 1741 hingga 1757 Masehi. Ketika itu Raden Mas Said yang dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa menjadikan beberapa daerah sebagai pusat perlawanan terhadap Belanda. Daerah-daerah tersebut adalah daerah Nglaroh, daerah Sembuyan, dan daerah Matasih, yang selanjutnya menjadi titik sejarah dan awal dari proses pertumbuhan pemerintahan. Berdasarkan catatan sejarah, Kabupaten Karanganyar terbentuk bersama dengan dibentuknya 2 kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Wonogiri dan Malang Jiwan, yang berada dalam wilayah pemerintahan Kadipaten Mangkunegaran.
Dalam pelaksanaan pemerintahannya, pada setiap Kabupaten Anom, termasuk pada Kabupaten Anom Karanganyar, dibentuk kantor urusan pemerintahan, kantor urusan pengadilan, kantor urusan kepolisian, dan kantor urusan perkebunan. Pada tahun 1917, dibentuklah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri. Dan pada tanggal 18 November 1917, Kangjeng Gusti Pangeran Arya Mangkunegara ke-7 melantik Harjo Hasmoro sebagai Bupati Karanganyar. Lalu berdasarkan keputusan Mangkunegaran nomor 10 tahun 1923, Kabupaten Karanganyar dibagi menjadi 3 wilayah kawadanan, yaitu Kawadanan Karanganyar, Kawadanan Karangpandan, dan Kawadanan Jumapolo. Dalam 3 kawadanan tersebut terdapat 14 wilayah kapanewon atau kecamatan. Pada tahun 1930, Kabupaten Karanganyar dihapuskan secara administratif, dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Kota Mangkunegaran dengan maksud agar pengelolaan terhadap perkebunan milik Mangkunegaran lebih efisien dan efektif. Kemudian pada masa pendudukan Jepang antara 1942 hingga 1945, daerah Karanganyar masih disebutkan sebagai Kawadanan, bagian dari Kabupaten Kota Mangkunegaran. Hanya jabatan dan wilayahnya diganti dengan istilah atau bahasa Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Piagam Kedudukan yang menetapkan Sri Susuhunan Pakubuwono XII dan Sri Mangkunegara ke-8 masing-masing sebagai Kepala Daerah Kasunanan Surakarta dan Kepala Daerah Mangkunegaran. Pada akhir tahun 1945, di Surakarta timbul gerakan anti Swapraja yang berkembang hingga Karanganyar, Sragen, Klaten, Boyolali, Wonogiri, dan kota Surakarta menyatakan lepas dari pemerintah Swapraja. Hal ini mendapat tanggapan dari pemerintah pusat dengan terbitnya penetapan pemerintah nomor 16 tahun 1946 yang antara lain menetapkan daerah-daerah tersebut tergabung dalam Keresidenan Surakarta yang dipimpin oleh seorang residen. Setelah proklamasi kemerdekaan, terjadi reorganisasi pemerintahan daerah di Indonesia. 3 kepawon yang sebelumnya tidak termasuk wilayah Kabupaten Karanganyar setelah proklamasi kemerdekaan dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Karanganyar. 3 kapenawon tersebut adalah Kapenawon Malangjiwan, sekarang Kecamatan Colomadu; Kapenawon Kaliyoso, sekarang Gondang Rejo; dan Kapenawon Jenawi. Sejak saat itu, maka wilayah Kabupaten Karanganyar menjadi 17 kapenawon atau kecamatan. Nah, seperti itu kisah sejarah dari awal penamaan Karanganyar hingga menjadi kabupaten, baik itu di era Belanda, Jepang, hingga setelah proklamasi kemerdekaan. Sekian paparan sejarah dari Kabupaten Karanganyar. Terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak kisah, cerita rakyat, legenda maupun sejarah yang ada di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.